Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Irizon, guru pendidikan agama Islam di SMA 1 Dumai, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam BID 1 LP3 UIN Imam Bonjol Padang, bersedia dan siap mengikuti UKM PPG 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan duduk. Ya, silakan ketua disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba semuanya baca surat At-Tin. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Masih tetap semangat? Masih, Pak. Berdiri dong. Pak, ya kita coba ice breaking. Hatiku senang. Ya, 1, 2. Hatiku senang, hatiku senang. Alhamdulillah. Bila berjanji, insya Allah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila berduka, innalillahi. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Ya, silakan duduk semua. Oke, terima kasih untuk Anda semua. Pada hari ini kita coba ya mengulas kajian kita yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah coba membaca dan menulis surat Al-Isra ya. Al-Isra ayat 32, kemudian kita sudah belajar dengan ilmu tajwidnya. Kemudian kita sudah belajar juga tentang hukum ya, hukum orang-orang yang melakukan zina maupun apa yang berbuat maksiat. Nah, untuk hari ini kita sudah masuk pada materi selanjutnya, larangan pergaulan bebas dan zina. Jadi Bapak ulangi, untuk tema kita hari ini adalah larangan pergaulan bebas dan zina. Jadi ini dasarnya itu yang pertama adalah di dalam surat
Al-Isra ayat 32, kemudian satu lagi surat An-Nur ayat 2. Jadi ini yang menjadikan dasar ya pergaulan bebas dan zina ini. Sedikit ada beberapa pertanyaan nih apa namanya yang berkaitan dengan pergaulan bebas ini. Pergaulan bebas ini merupakan salah satu pergaulan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengapa sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Karena itu pertanyaan keji, Pak, dan paling banyak memberikan dampak buruk. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Isa. Jadi ini salah satu perbuatan keji dan salah satu perbuatan yang buruk. Oke, maka oleh sebab itu ya, kenapa kita belajar ini? Ini sangat penting untuk kita sendiri karena kalau diri kita ini kalau tidak bisa kita membatasinya, kita akan mempunyai dampak yang buruk juga. Kita akan berpengaruh nanti bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nih. Jadi ini harus kalian pahami betul nih. Jadi pada materi kita ini larangan pergaulan bebas dan zina ini jadi ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Jadi tujuan ini yang harus kalian kuasai. Yang pertama itu adalah kalian harus bisa menjelaskan dalil nakli. Ya, dalil nakli ini surat Al-Isra 32, kemudian surat An-Nur ayat 2. Ya, ini harus kalian hafal. Kemudian tambah satu lagi kalau hadis. Ya. Kemudian yang keduanya kalian harus bisa menjelaskan faktor-faktor penyebab seseorang itu melakukan zina atau pergaulan bebas. 2. Kemudian apa bahayanya? Bahaya pergaulan bebas itu apa? Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Jadi cara menghindari pergaulan bebas ini. Ya, kemudian nanti implementasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau seandainya dalam kehidupan kita sehari-hari itu ini merupakan suatu perbuatan yang dilarang, perbuatan yang keji, seharusnya kita itu harus mencegah ya. Kalau ada tempat-tempat maksiat itu jangan kalian datangi. Jadi kalau ada kawan-kawan nanti kalian nasihatilah. Dilarang, tidak boleh ya ke tempat-tempat maksiat. Kemudian anak ini boleh kalian cermati, ini ada video nanti. Jadi video ini nanti kalian cermati nanti kita akan adakan diskusi. Ya. Coba kalian cermati ini. Low battery, quick charge. Low battery, quick charge. Power off. Jadi ini tadi ya tujuan pembelajaran kita. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan, kalian harus bisa memahami ya konsep dalil nakli maupun dalil akli, kemudian faktor-faktor penyebab pergaulan bebas, kemudian bahaya pergaulan bebas dan cara menghindarinya, kemudian menunjukkan sikap, tanggung jawab, peduli, dan komitmen untuk menjauhi pergaulan bebas di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang dari video yang kita tampilkan tadi, kira-kira ada nggak yang memberikan tanggapan? Berikan tanggapannya, kemudian nanti kita akan bentuk kelompok. Ya, jadi kira-kira dari video yang ditampilkan tadi, poin-poin apa saja yang bisa kita ambil? Coba, siapa? Yang apa? Yang apa Bapak kasih poin?
Nilai plus. Ya, sebutkan nama. Ya, silakan berdiri. Poin-poinnya yaitu jangan mudah terpengaruh dengan kawan. Nama siapa? Jangan terpengaruh. Dan mudah terpengaruh sama kawan. Oke, satu. Siapa lagi ada? Poin yang dapat kita ambil dari video tadi. Jangan terpengaruh. Ya, silakan sebutkan namanya. Kalau kita menemukan kesalahan, kita tanya nebelnya. Oke. Ada lagi 3 orang? Ya, boleh sekolah. Mantap nih, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk ini. Jadi ini yang menjadi tugas untuk kalian ya. Nanti Bapak untuk kelompoknya, nanti masing-masing kelompok, nanti Bapak kasih LKPD, nanti kalian kerjakan yang berkaitan dengan video yang kalian saksikan tadi. Jadi ada tugasnya nanti yang membuat dalil nakli, kemudian faktor-faktor penyebab, ya. Kemudian ada bahaya, kemudian cara pencegahannya dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Ya. Jadi bisa Bapak bentuk kelompok ya. Nih kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2 mana tadi? Kelompok 2. Ya, kelompok 2, kemudian kelompok 3, kemudian kelompok 4. Nah. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, 10 menit untuk menyelesaikan tugasnya membuat LKPD yang telah Bapak buat di sini. Ya. Jadi cari topik yang telah Bapak tentukan. Ya, kelompok 1 tentang apa? Tentang dalil. Cari di sini. Ya, selesaikan ini dalam waktu 10 menit. Buat di kertas lembar aja nanti. Silakan dikerjakan. Nanti kita presentasikan. Ya. Ya, silakan ya. Dan nanti waktu presentasi Bapak kasih waktu 3 menit. Ya. Ini penjelasan sedikit ya. Kelompok 3 ada? Ada maknanya, Pak. Maknanya.
Sudah ada yang selesai? Dah? Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 dah kelompok 1 siap? Oke, berikut kita akan presentasi masing-masing kelompok. Coba silakan kelompok 1 dulu menjelaskan dari Nakli surat Al-Isra ayat 32 sama Nur. Silakan kelompok 1 ya. Ya, yang lain tolong didengarkan ya penjelasan dari kawan pemuda kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami nomor 1 akan menjelaskan tentang pasir perban bebas yang berdasarkan dari nanti berdasarkan dari surat Al-Isra dan surat Al-Isra. Lalu saya akan menjelaskan pengertian dari zina. Zina adalah bentuk perbuatan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan dengan pernikahan atau hubungan biasa. Jika perbuatan ini merupakan sebuah yang akan dilakukan dalam pelajaran atau satu surat Al-Quran yang menjelaskan tentang perbuatan bebas ini adalah dalam surat Al-Isra yang kedua berbunyi dan kepada zina. Zina bukan apa Aisyah bersalah sendiri. Artinya adalah kamu zina karena itu adalah perbuatan yang tidak buruk. Nah, maksud dari surat ini adalah Allah melarang keras kita untuk mendekati zina. Karena zina ini memang perbuatan yang buruk, tidak memberikan yang baik, tapi selalu memberikan yang buruk seperti kehamilan, pernikahan dan pernikahan yang rusak. Nah, surat lainnya menjelaskan tentang bahaya perbuatan zina ada surat An-Nur ayat 2. Ini ajaran yang diwajani menjadi kepulauan hidup dan umam yang terjaga. Dan ada hukum di marfatum di dinilai itu untuk dinilai pada objek akhir. Pada saja ada hukum atau marfatum tidak memiliki artinya zina laki-laki dan zina perempuan adalah dari mereka 100 kali terang. Tidaklah kamu berkasih pada mereka jika kamu tertinggal berzina untuk agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan tidaklah hukuman mereka dilaksanakan di depan seluruh orang-orang beriman. Maksud dari ayat ini adalah jelaskan hukuman bagi berzina dalam zaman dulu adalah cambuk bagi mereka yang berbanyak. Jadi jika terdapat ada orang yang berzina, maka hukumannya akan 100 kali cambukan.
dan hukuman itu dilaksanakan di depan seluruh orang agar mereka itu terjerat dan orang yang melihatnya tidak berhal yang sama. Jadi dapat kami sampaikan dari pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan dulu kelompok 1. Silakan kelompok 2. Bahaya, ya. Bahaya pergaulan bebas. Ya, silakan kelompok 2 menyampaikan itu hasil diskusinya tentang bahaya pergaulan bebas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pergaulan bebas. Bahaya pergaulan bebas. Ya, lanjut, silakan. Jadi bahaya pergaulan bebas itu ada beberapa. Tapi yang paling besar itu ada 3, yaitu kehamilan. Yang biasa disebabkan oleh hubungan seks antara perempuan dan laki-laki di luar nikah. Yang kedua itu adalah serangan psikologis, yaitu serangan psikologis. Dia itu kena mental karena dia sudah melakukan hal itu, tapi dia kena cemooh oleh lingkungan sekitar. Dan yang ketiga itu adalah kesehatan fisiknya bakal menurun karena dia bisa saja terkena serangan penyakit-penyakit yang HIV atau AIDS yang kronis seperti itu. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dari media sosial untuk mencegah pergaulan bebas ini. Yang pertama itu adalah membuat cerita-cerita pendek seperti komik dan juga novel-novel itu untuk membuat kayak bagaimana sih dampaknya terhadap kehidupan kita, atau juga bisa membuat animasi-animasi pendek tentang dampak-dampak dari pergaulan bebas. Makanya sudah komunikasi pada orang supaya menghindari bebas. Cara menghindari dari pergaulan bebas ini yang pertama itu memperkuat iman diri kita sendiri dalam menambah ilmu pengetahuan agama dan lain-lain. Yang kedua itu menciptakan lingkungan yang sehat, yaitu dengan tidak mengikuti lingkungan yang buruk seperti kayak orang yang suka yang menggunakan gitu. Dan yang ketiga itu kita harus menjaga diri seperti yang kata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan kelompok 3. Kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini kami akan menjelaskan faktor akibat dari pergaulan bebas dan zina. Jadi di sini ada beberapa faktor yang bisa orang-orang melakukan pergaulan bebas dan zina. Di antaranya, yang pertama, kurangnya memahami ajaran agama Islam. Seperti dia tidak memahami batasan pergaulan dalam agama dan juga dia tidak memahami bahwa larangan pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, faktor pengaruh lingkungan sosial. Jadi dia mempunyai teman sebaya, tetapi temannya itu memiliki gaya hidup yang bebas dan juga temannya menekankan untuk melakukan hal-hal yang baru yang menyimpang. Ketiga adalah problem finansial ini bisa disebabkan oleh kurangnya perhatian dan kasih dari kedua orang tuanya dan ada pola asuh yang sangat keras. Yang keempat, kurangnya pengawasan dari orang tua, seperti kurangnya perhatian, bimbingan dan pengawasan dari orang tua pada pergaulan anaknya. Nah, yang kelima, rasa ingin tahu yang salah, keinginan untuk mencoba hal baru tanpa memikirkan akibatnya. Yang keenam adalah lemahnya sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum
Selanjutnya ada memilih teman yang soleh dan soleha. Jadi teman yang soleh dan soleha dapat membangun hubungan yang positif. Selanjutnya ada bijak dalam menggunakan media. Jadi dalam menggunakan media mampu menyaring informasi atau hiburan yang baik ataupun yang buruk, dan juga dapat mengatur waktu dalam menggunakan media. Selanjutnya ada peran aktif dari orang tua. Peran aktif orang tua adalah upaya pencegahan menolak karena tanpa pengawasan orang tua anaknya bisa melakukan orang tua. Selanjutnya akan terakhir ada menjaga aurat. Menjaga aurat sangat penting dalam peran. Misalnya, menjaga aurat dapat menghindari kita dari syahwat wanita. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Anda semua. Di masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil presentasinya ke depan. Jadi ada beberapa poin nih yang perlu kita ambil dari 4 kelompok tadi. Jadi poin-poinnya itu mungkin di antara Anda semua merasa udah paham. Jadi kalau untuk untuk kelompok 1 itu dalil nakli. Jadi dalil nakli itu jelas ya bahwa zina itu memang salah satu perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah kalian lakukan itu. Itu yang lebih dasar. Kemudian bahayanya ini banyak kali ini bahayanya tadi ada disampaikan tadi. Penyakit ya HIV. Nah, itu bahaya itu. Ini poinnya. Kemudian kalau untuk cara menghindari dari pembebasan zina ini banyak caranya tadi. Yang mencari kawan ya, dia yang soleh gitu bisa ya. Kemudian banyak-banyak kalian salat berzikir itu merupakan salah satu cara ya untuk menghindari dari pergaulan bebas. Ya. Terakhir untuk penutup kesimpulan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Satu kalimat aja lah. Coba. Siapa bisa? Dari apa? Dari kita gabung semuanya, apakah kira-kira dapat kita ambil kesimpulannya? Ayo, siapa yang mau? Ya, silakan. Jadi pergaulan bebas itu sangat dibenci oleh para responnya. Sebabnya itu mereka dampak buruknya tadi seperti penyakit, juga hukuman dan semacamnya. Oke, jadi itu sebagai penutup ya, penutup dari materi yang kita sampaikan pada siang hari ini. Jadi sekali lagi ya, banggakan orang tuamu, ya, bahagiakan orang tuamu, jangan pernah mengecewakan orang tuamu dengan perbuatan yang keji ini, ya, seperti pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas ini banyak macamnya, ya, merokok itu bisa juga menyebabkan itu ya, nongkrong sama-sama itu penyebabnya semuanya banyak lagi, ya. Jadi itu sebagai penutup dari Bapak. Sekali lagi Bapak sampaikan, bahagiakan orang tuamu. Ya, jangan kamu cemari nama baiknya. Ya. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.